Kenalkan, nama saya Lavenia Lorengia, NPM 21150101053. Saya dari kelas 11B11. Di sini saya telah menyelesaikan tugas saya, yaitu konsep dasar bahasa Indonesia, yang dimana materinya ialah merancang konsep pembelajaran sastra Indonesia di SD melalui kreasi animasi. Dan di sini saya akan menampilkan hasil dari tugas saya membuat video animasi tentang pembelajaran sastra Indonesia. Adapun topiknya yaitu tentang tokoh cerita anak. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik sekolah dasar, hari ini kita akan belajar bersama Miss Nia. Yuk, pada duduk yang rapi dulu. Siapin buku dan alat tulisnya. Oke, nanti Miss Nia kasih tahu apa aja pelajaran kita hari ini. Nah, di sini kita akan belajar bersama dan perhatikan baik-baik apa yang akan Miss sampaikan. Oke? Semangat! Nah, hari ini kita akan belajar tentang tokoh cerita anak. Apa sih itu tokoh? Yuk dengarkan ya, ada yang tahu nggak? Nah, ini dia. Tokoh adalah orang yang memainkan peran dalam sebuah cerita. Setiap tokoh memiliki sifat yang berbeda. Ada yang sifatnya baik, ada pula yang sifatnya buruk. Nah, itu dia pengertian daripada tokoh. Udah pada tahu kan arti tokoh? Nah, ini dia beberapa cerita. Mungkin kalian sudah pernah dengar cerita ini. Nah, kali ini Miss Nia punya cerita yang lebih menarik. Mari kita simak anak-anak supaya kalian lebih paham tentang tokoh dari cerita. Oke, untuk tahu lebih lanjut, yuk simak cerita berikut. Sebelum mendengar cerita, ada baiknya semua duduk manis dan dengar baik-baik. Gak boleh ada yang berisik. Indahnya berbagi. Di sebuah desa yang damai, hiduplah dua perempuan bersaudara yang cantik dan pintar. Mereka adalah Andin dan Cici, di mana Andin adalah sebagai anak pertama dan Cici anak kedua, si bungsu. Dan si Andin selalu menjadi kakak yang baik kepada adiknya Cici. Dia selalu menjaga Cici dan menemani Cici ketika dia bermain setiap hari. Orang tua mereka ialah Ibu Dewi dan Pak Joko. Ia selalu pergi ke kebun untuk merawat sayuran dan buah-buahan yang mereka tanam. Ketika sedang musim panen, mereka selalu menjualnya ke pasar dan membeli kebutuhan pokok dari hasil penjualannya. Nah, ibu jadi bisa belanja ke pasar nih, kata ibunya si Cici sama Andin. Nah, suatu hari Pak Joko dan Bu Dewi membawa kue yang dibeli dari pasar. Mereka memberikannya kepada Cici dan berpesan agar memberikannya juga kepada kakaknya Andin. Nah, di sini Cici kegirangan banget ya dapat kue dari ayah dan ibunya. Dia sampai loncat-loncat tuh. Nah, di sini ibunya bilang lagi, jangan lupa kuenya dibagi juga ya sama Kak Andin. Nah, si Cici bilang, baik Bu, terima kasih ya ayah ibu.
Nah, si Cici seneng banget nih. Akhirnya kuenya udah sama. Setelah Cici mendapat kue itu, Cici pun langsung pergi untuk membagikan kue itu kepada kakaknya. Namun sebelum pergi, tiba-tiba ia berpikir sesuatu. Kue ini tidak terlalu besar. Kalau aku bagi sama kakak Andin, pasti aku tidak akan kenyang dan dapat sedikit lebih baik, dipikir si Cici. Aku makan sendiri aja ah. Cici pun berlari ke kamar dan memakan kue itu sendiri. Makan kuenya ah, kata si Cici. Akhirnya Pak Joko dan Bu Dewi menanyakan kepada anaknya, "Bagaimana rasa dari kuenya?" kata Pak Joko kepada anaknya. Cici pun merasa kaget dan merasa ketakutan karena ia tidak membagikan kue itu kepada kakaknya Andin. Sedangkan Andin justru merasa heran karena tidak tahu soal kue itu. Pikir si Andin. "Andin, Cici, bagaimana rasa kue itu?" kata ayah Andin dan Cici. "Memangnya ayah memberi kue pada kami?" "Kayaknya nggak ada deh ayah bagi kue sama Andin dan Cici." Nah, ayahnya pun curiga dong sama si Cici. Karena tadi dengan ayahnya dia kasih tuh sama si Cici. Dan si Cici pun ditanya sama ayahnya, "Cici, apakah kamu belum membagi kue itu kepada Kak Andin?" kata ayah mereka sama si Cici. Cici pun bilang, "Maaf ayah, Cici memakan sendiri kue itu," kata si Cici sama ayahnya. Orang tuanya pasti kesel kan? Karena tadi ayahnya udah kasih peringatan sebelum kue itu dikasih, nanti kuenya harus dibagi sama kakaknya Andin. Tapi Cici malah makan sendiri, gak mau berbagi sama kakaknya. Jadi ayah dan ibunya kesal. Tapi ayahnya kemudian tersenyum dan ayahnya berkata kepada Cici, "Sedikit apapun harta yang kita punya, kita harus membagikannya pada orang lain," kata ayah Cici. Nah, ketika ayahnya menasihati Cici, Cici masih saja cemberut dan merasa bersalah. Ayahnya bilang, "Lagi pula, tadi kan ibu sudah berpesan pada Cici untuk membagikan kuenya pada kakak Andin. Jadi, kenapa tidak dibagi sama kakaknya?" kata ayah Cici sama si Cici nih. Akhirnya si Cici pun minta maaf sama Kak Andin. Dia merasa bersalah karena tidak membagikan kue itu pada kakaknya. "Kak Andin, Cici minta maaf ya," kata Cici sama si Andin. "Nah, iya Cici, kakak maafkan," kata Andin sama si Cici. Akhirnya mereka pun bahagia lagi. Dan mereka ceria sampai selama-lamanya. Wah, senang banget ya mereka. Sekarang dengarkan Miss. Bagaimana cerita baru saja? Menarik gak? Pasti menarik bukan? Sekarang yuk saatnya menguji keterampilan kalian semua dalam menyimak cerita barusan saja. Nah, sekarang Miss Nia akan uji keterampilan menyimak kalian. Jadi semua, ayo siap-siap untuk menulis. Siapkan alat tulisnya.
Oke, tugas kreatif. Untuk pertanyaan pertama, siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Nah, sekarang segera ditulis. Siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Dan soal kedua, bagaimana sifat tokoh-tokoh dalam cerita tersebut? Miss Nia ulang lagi. Bagaimana sifat tokoh-tokoh dalam cerita tersebut? Ditulis dengan rapi. Soal ketiga, mengapa Cici tidak membagi kue itu pada kakaknya? Oke, Miss ulang. Mengapa Cici tidak membagi kue itu pada kakaknya? Ngapa ya? Tadi kan udah dengar cerita. Pasti udah tahu dong jawabannya. Soal nomor 4. Apa pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut? Miss ulangi. Apa pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut? Sudah ditulis semuanya? Ya. Sepertinya harusnya jawabannya benar semua nih. Tulis jawabannya dalam buku latihan, lalu serahkan kepada orang tua atau guru untuk dikoreksi. Yeay! Bagaimana hasilnya? Yuk, kasih tahu dong sama Miss Nia. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya.